Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'du. Halo teman-teman semua. Kali ini kita akan mendengarkan lagi kajian dari guru kita Ustadz Adi Hidayat tentang perbaiki sholatmu, niscaya kita insya Allah kehidupan kita akan lebih baik lagi, teman-teman. Intinya kita harus perbaiki sholat, karena sholat itu pokoknya amal ibadah ya, teman-teman. Jadi yang pertama dihisab itu sholat dulu ya, teman-teman. Oke, kita dengarkan aja ya dari ceramah dari Ustadz dari Hidayat. Kita berdoa dulu, semoga yang nonton juga diampuni dosanya, saya juga diampuni, semoga jadi orang sukses, amin. Oke, kita dengarkan ya. Keluar. Contohnya ini dari Nabi. Pakemnya begini, kodifikasi ilmunya seperti ini, sehingga terjaga sampai kapanpun. Dan tidak ada satupun yang kita kerjakan dalam ibadah kecuali semua punya landasan yang kuat. Dan hebatnya diterangkan, ini caranya, ini bacaannya, ini maksudnya seperti ini, hikmahnya. Kenapa Anda begini? Kenapa begitu? Hasilnya apa? Ketika seseorang sedang memulai sholatnya, dari awal dia pengen fokus, tapi ketika dia mulai bertakbir muncul godaan, maka sebelum sholat ditunaikan Allah sudah ingatkan, utlu ma uhya ilaika minal kitab. Utlu itu dari kata tilawah, artinya baca, pahami, amalkan apa yang telah dipahami itu. Jadi sejatinya sebelum sholat, kata Allah, kalau ingin menikmati sholatnya, ingin tahu value dari sholat dan dihasilkan seperti orang dulu meraihnya, maka jangan kita terfokus untuk formalitas saja. Yang penting benar bacaan, takbir sampai salam terjaga. Betul, sekali lagi, itu menggugurkan kewajiban, formulasinya selesai, secara fikih tuntas, tapi hikmah sholat yang tadi itu kita nggak dapat. Maka yang terjadi apa? Baca dulu, tilawah, utlu, baca, pelajari dulu sebelum sholat. Kemudian pahami kenapa takbirnya begini. Kita kemarin sudah belajar. Kenapa tangan kanan menutup yang kiri? Apa maksudnya sampai kita diperintahkan sholat? Bagaimana kemudian saat kita baca Al-Fatihah? Kenapa yang dibaca itu? Apa yang jadi bimbingan dari Al-Fatihah untuk kehidupan kita? Kalau sholatnya seperti itu akan merubah hidup kita. Itu langsung Allah sampaikan demikian. Lalu kerjakan, wa aqimis shalah, tunaikan sholat seperti aku tadi isyaratkan, kata Allah. Inna sholata tanha 'anil fahsya wal munkar. Maka jika engkau menunaikannya seperti itu, sholat akan merubah hidupmu. Itu kata Allah tuh. Minimal mendorong kita berbuat jadi lebih baik. Jadi bukan sekedar menjadikan kita pribadi baik, tapi semua yang kita kerjakan menjadi lebih baik. Itu sholat. Itu yang bisa merubah seorang Jundub bin Junadah yang dikenal dengan Abu Dzar Al-Ghifari. Ini teman-teman, kenapa Ghifar itu viral? Ghifar itu adalah desa pembegal. Jadi semua sekampung begal semua. Sekampung. Pimpinannya namanya Jundub bin Junadah. Jundub bin Junadah. Singkatnya masuk Islam. Saat masuk Islam, secara singkat saja, Nabi arahkan, diajarin sholat. Betapa sholat merubah hidup beliau jadi lebih baik. Kembali ke kampungnya, mengajarkan, singkatnya apa? Madinah heboh dengan kedatangan tapak kaki yang ternyata itu orang-orang Ghifar. Sekampung kurang lebih masuk Islam dan berubah jadi orang baik semua. Merubah hidup mereka. Jundub orang sukses, setelah itu jadi ustadz. Ini mungkin yang menginspirasi judul preman jadi ustadz. Ini tadinya pembegal semua. Sekampung sukses, jadi orang baik, aktivitasnya berubah, lebih berkualitas. Untuk memberikan inspirasi ke generasi masa depan, bahwa kami dulu pernah begini, dengan sholat kami berubah, kesuksesan kami raih, maka diviralkanlah nama daerahnya. Tambahkan al di depannya, ujungnya tutup dengan i. Maka dilekatkan nama bekennya, kunyah, namanya Abu Dzar. Abu Dzar Al-Ghifari. Al-Ghifari itu untuk memberikan kesan begini, saya ini dari Ghifar. Itu kampung jelek, desa tempat pembegal, tapi Islam merubah saya menjadi lebih baik. Sholat mengarahkan saya punya kualitas hidup yang lebih baik. Itu poinnya. Sejak peristiwa itu, orang-orang Islam dari manapun yang bukan Arab itu selalu melekatkan nama daerahnya untuk mengenalkan Islam pun sudah sampai ke tempat saya. Buktinya saya menjadi baik.
Ada namanya Muhammad, punya bapak namanya Ismail, punya kakek namanya Ibrahim, kakek buyutnya Al-Mughirah, eyang buyutnya Al-Bardizbah, tinggal di kecamatan Ju'fah, kabupatennya Bukhara, provinsinya Khorasan, negaranya Uzbekistan sekarang. Maka karena dari Bukhara, dia kenalkan diri, datang ke daerah Arab, saya dari Bukhara. Rumus yang sama, tambahkan al di depannya, ujungnya i. Maka dia katakan ana al-Bukhari. Itulah Imam Al-Bukhari. Bukan orang Arab. Kita punya guru besar Syekh Nawawi dari Banten. Ana Nawawi Al-Bantani. Ana Ahmad Yasin Al-Padangi. Tapi kesan kota itu untuk menunjukkan Islam telah sampai ke tempat saya dan merubah saya menjadi lebih baik. Kang Baim datang ke Mekah umrah, katakan saya Baim Bong al tanah kusiri. Maka kesan yang dibangun itu telah sampai ke tempat saya, merubah saya lebih baik. Saya Arman al Pondok Indahi misalnya kan, tidak masalah. Itu sah. Dan orang mengenal, oh rupanya Islam telah ke setiap wilayah. Tapi value-nya sampai enggak. Jangan cuma kita katakan saya dari fulan, saya dari tempat A. Poinnya adalah, apa yang merubah engkau dari Islam menjadikan engkau lebih baik. Jadi kalau ada orang Islam mengaku Muslim, lisannya tidak lebih baik, maaf sekali, telingannya mendengar tidak yang baik, perilakunya kurang baik, maka dipertanyakan klaim keislamannya. Sudah sejauh mana saya mendapatkan keberkahan dari Islam itu? Itu yang menjadikan kenapa sholat paling pokok dipaksa kita wajib, bukan karena sujud rukuknya. Anda tidak sujud pun tidak akan menurunkan status Allah sebagai Tuhan, tetap Tuhan. Tapi ternyata ada value besar yang dengan kasih Allah diminta kita sholat supaya kita minimal jadi orang baik dan sukses. Alhamdulillah, kita telah mendengarkan kajian dari Ustaz Adi Hidayat. Yuk kita sama-sama memperbaiki sholat kita. Semoga sholat kita diterima oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Semoga kita semua sehat selalu, Ustaz Adi Hidayat sehat selalu. Kita berdoa semoga yang nonton juga sehat selalu. Al-Fatihah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.